Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai tektonisme. Pada bab litosfer, kita akan menemukan dua tenaga pembentuk bumi, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan sifatnya adalah membangun atau konstruktif. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang bersumber dari luar bumi, dan sifatnya adalah merusak atau destruktif. Tektonisme, pengertiannya adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah yang diakibatkan oleh arus konveksi. Pada pergerakan lempeng, terdapat tiga jenis pergerakan lempeng, ada konvergen, divergen, sesar atau transform. Nah, berikut adalah ilustrasi bagaimana atau mengapa lempeng yang ada di bumi bisa bergerak. Lempeng-lempeng yang ada di bumi bisa bergerak karena adanya arus konveksi. Arus konveksi adalah sirkulasi magma yang ada dalam perut bumi sehingga menyebabkan lempeng-lempeng yang ada di bumi bergerak. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah pergerakan lempeng konvergen atau pergerakan lempeng yang saling bertemu, di mana pada pergerakan lempeng konvergen ini akan ditemukan tiga bentuk kenampakan. Yang pertama adalah zona subduksi, yang kedua adalah palung laut, dan yang ketiga adalah gunung api. Kemudian pada divergen akan ditemukan kenampakan berupa mid-oceanic ridge atau pematang tengah samudra, yang mana pergerakan lempeng divergen ini adalah pergerakan lempeng yang saling menjauh. Berikut adalah ilustrasi lain dari pergerakan lempeng divergen. Kemudian yang ketiga adalah sesar atau transform, yaitu pergerakan lempeng yang sejajar atau mengalami singgungan saja. Kemudian pada tektonisme ada dua pergerakan, yaitu epirogenesa dan juga orogenesa. Epirogenesa adalah suatu proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dari dalam, baik ke atas maupun ke bawah, meliputi wilayah yang luas. Jadi kata kuncinya adalah tenaga yang lambat atau dalam waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Epirogenesa biasanya dalam bentuk pengangkatan atau penurunan daratan. Kemudian orogenesa. Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat meliputi wilayah yang sempit. Jadi berbanding terbalik dengan epirogenesa, orogenesa terjadi dalam waktu yang singkat dan wilayah yang sempit, biasanya berupa lipatan dan patahan. Kita bahas epirogenesa. Epirogenesa ada dua jenis, yaitu epirogenesa positif dan juga negatif. Pada kali ini kita akan bahas mengenai epirogenesa positif. Jika kalian perhatikan pada gambar sebelah kiri adalah kondisi normal suatu wilayah, yang mana permukaan laut sejajar dengan mercusuar yang ada. Kemudian pada gambar sebelah kanan, air laut mengalami kenaikan atau daratan mengalami penurunan, dan ini disebut sebagai epirogenesa positif. Jadi epirogenesa positif adalah kenaikan muka air laut atau penurunan daratan. Selanjutnya adalah epirogenesa negatif. Pada kondisi normal bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, dan ketika terjadi pergerakan epirogenesa negatif terjadi pada gambar sebelah kanan, yaitu penurunan permukaan air laut atau pengangkatan daratan. Selanjutnya adalah orogenesa. Ada patahan dan juga lipatan. Patahan terjadi ketika kulit bumi yang bersifat padat dan keras mengalami retak atau patah pada saat terjadi gerakan orogenesa. Sedangkan lipatan, bentuk lipatan terjadi karena tenaga endogen ke arah lateral atau mendatar dan dua arah yang berlawanan. Apabila terjadi bentuk lipatan, maka akan ditemukan antiklinal atau puncak lipatan dan juga sinklinal atau lembah lipatan. Berikut adalah ilustrasi dari patahan. Pada gambar sebelah kiri adalah kondisi normal, yang mana tanah atau daratannya rata sejajar. Kemudian ketika terjadi patahan, maka ada daerah yang lebih tinggi dan daerah yang lebih rendah, atau ada puncak dan juga ada lembah. Puncaknya dinamakan sebagai horse dan lembahnya dinamakan graben. Adapun jenis-jenis tahan, kalau kalian perhatikan pada gambar sebelah kiri, paling kiri, itu adalah kondisi normal, di mana
Rangkaian pegunungan dipisahkan oleh garis patahan. Dan coba kalian perhatikan simbol X-nya. Kemudian pada jenis patahan dekstral, yang mana simbol X bergerak ke arah kanan, itu dinamakan patahan dekstral. Sedangkan ketika simbol X bergerak ke arah kiri, dinamakan sinistral. Selanjutnya adalah flexor, termasuk salah satu jenis dari patahan, yang mana patahan ini ke arah vertikal, di mana posisi daerah tersebut mengalami penurunan atau kenaikan sebagian saja. Jadi tidak semua bagian, hanya sebagian saja yang mengalami penurunan atau kenaikan. Kondisi normalnya bisa kalian perhatikan pada gambar pada sebelah kiri. Kalian bisa lihat pada X dan Y, rata atau sama, sejajar. Kemudian pada gambar sebelah kanan adalah hasil dari flexor, yang mana pada gambar A simbol Y mengalami penurunan dan X mengalami tetap, jadi dia tidak bergerak. Dan ketika pada simbol B, X mengalami pengangkatan dan Y-nya tetap. Jadi inilah flexor, terangkat atau turun hanya sebagian saja. Dan kemudian ada sesar turun, sesar naik, dan sesar mendatar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ketika sesar mendatar hanya bersinggungan saja, dan ketika sesar turun atau naik, maka ada yang naik atau ada yang turun pada bagian daratan. Cara membedakannya adalah perhatikan garis luncur yang ditandai oleh garis kuning. Pada sesar turun, daratan berada pada di bawah garis luncur, artinya dia mengalami penurunan. Sedangkan pada sesar naik, daratan berada pada atas garis luncur, artinya daratan tersebut mengalami kenaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah lipatan. Jika kalian perhatikan pada bagian atas, sebelum mengalami tekanan, maka daratan akan sejajar atau rata. Dan ketika sudah mengalami tekanan, maka akan bergelombang atau terlipat. Nah, pada bagian puncak dinamakan antiklinal, bagian lembah dinamakan sinklinal. Bisa kalian perhatikan contoh berikut ini juga. Bagian Y adalah antiklinal dan X adalah sinklinal. Kemudian ada pun jenis-jenis lipatan, ada tegak, miring, kelopak, rebah, dan menggantung. Yang pertama adalah lipatan tegak atau simetris, di mana sumbu X dan Y sejajar sama besarnya, artinya tidak condong ke satu arah. Bisa kalian lihat pada contoh yang sebelah kanan gambarnya, dia rata kanan kiri. Kemudian ada jenis lipatan miring, artinya tekanan lebih besar ke satu arah. Pada gambar di sebelah kanan, tekanan lebih besar ke arah sumbu Y, jadinya lipatan akan terlihat miring. Kemudian ada pun lipatan rebah dan kelopak. Nah, di sini mungkin kalian akan sedikit bingung karena hampir sama. Tapi perbedaannya jika kalian perhatikan pada huruf X. Ketika lipatan rebah, maka lipatan yang dihasilkan akan sedikit lebih tebal dan juga akan ada sedikit rongga pada lipatan tersebut. Sedangkan ketika lipatan kelopak, maka lipatan yang dihasilkan akan tipis-tipis dan tidak ada rongga atau tidak terdapat rongga. Bisa kalian perhatikan contoh yang lainnya. Pada rebah ini, sumbu X atau huruf X, dia terlihat sedikit rongga dan juga lipatannya tebal-tebal. Sedangkan pada kelopak tidak terdapat rongga dan lipatannya tipis-tipis. Berikut adalah contoh nyatanya. Pada sebelah kiri adalah lipatan rebah, lipatannya tebal, dan pada sebelah kanan adalah lipatan kelopak, yang mana lipatannya tipis-tipis. Kemudian ada lipatan menggantung. Lipatan menggantung ini kelanjutan dari lipatan miring, yang mana adanya tekanan sehingga membuat bagian atas lipatan akan terus naik ke atas atau terangkat, sehingga seperti menggantung. Perhatikan pada X tersebut, huruf X. Nah, ini adalah contoh dari lipatan menggantung. Selanjutnya adalah isoklinal. Lipatan isoklinal adalah lipatan dengan sayap sejajar yang disebabkan oleh tekanan yang terus-menerus, sehingga terjadi lipatan seperti gelombang. Ada banyak antiklinal atau puncak-puncak dari lipatan. Kemudian ada retakan atau overthrust. Di sini terbentuk karena satu sisi tertekan dengan kuatnya hingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Jadi lipatan retak itu dinamakan dengan retakan atau overthrust. Dan selanjutnya adalah dampak dari tektonisme. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Yang pertama kita bahas mengenai dampak positifnya. Dampak positif yang pertama adalah banyak tempat-tempat pengeboran minyak dan gas yang diperoleh di daerah lipatan. Kemudian, yang kedua adalah bentuk hasil tenaga endogen dapat dijadikan wisata alam yang sangat menarik.
Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama dapat menimbulkan erosi, longsoran, dan sedimentasi. Kemudian, lereng-lereng yang terbentuk karena tenaga endogen ada yang terjal, sehingga tidak baik dijadikan sebagai daerah pertanian. Begitu pula, tidak baik juga dijadikan sebagai daerah permukiman di lereng yang terjal. Dan yang terakhir adalah proses alam endogen dapat menimbulkan gempa bumi dan letusan gunung api. Sekian, terima kasih, Glory Geografi.